Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membuat video untuk memenuhi tugas kewarganegaraan, di mana kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Reksi Sabri, KTR Sada, dan Agung Jati. Di mana pada tugas kewarganegaraan ini, kami mengambil tema tentang wawasan Nusantara. Apa itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara merupakan cara pandang terhadap bangsa dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu. Wawasan Nusantara sendiri digunakan sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam menentukan kebijaksanaan, keputusan, tindakan dalam penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengertian wawasan Nusantara secara etimologi, wawasan Nusantara terdiri dari dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Wawasan merupakan kata kerja yang berasal dari bahasa Jawa. Wawas mengandung arti melihat, memandang. Wawasan berarti pandangan, tinjauan, penglihatan, tangkap indrawi. Jadi wawasan adalah cara pandang seseorang atau bangsa sebagai salah satu aspek dari falsafah hidup, berisi dorongan-dorongan dan rangsangan-rangsangan agar dapat mewujudkan aspirasi, keinginan, dan kebutuhan dalam mencapai tujuan hidup. Wawasan Nusantara juga diartikan sebagai cara pandang yang mengakui eksistensi dan legitimasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia secara utuh dan menyeluruh. Hal ini bermakna bahwa keberadaan atau eksistensi bangsa dan NKRI merupakan hasil perjuangan panjang, bukan sebagai hadiah penjajah. Sementara pengertian wawasan Nusantara menurut dokumen ketetapan MPR tahun 1999 menyatakan wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan tujuan mencapai tujuan nasional. Kesadaran bangsa Indonesia dalam berbangsa bernegara pada era globalisasi, kesadaran berbangsa dan bernegara pada era sekarang ini tampaknya mulai luntur. Hal ini disebabkan oleh sikap individualisme, materialisme, dan hedonisme pada generasi muda. Upaya-upaya yang harus dilakukan dalam meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara antara lain adalah yang pertama bisa melalui pendidikan formal, kemudian yang kedua pendidikan kewarganegaraan, ketiga memiliki kemampuan bela negara, keempat cinta tanah air, kelima memahami ideologi Pancasila, dan yang terakhir adalah memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Agung Jati. Oke, terima kasih Bang Reksi. Saya akan melanjutkan presentasi untuk sikap bangsa Indonesia menghadapi sikap yang beragam. Pertama, menjaga toleransi. Kita mampu menerapkan sikap toleran kepada sesama. Toleransi tidak hanya mengacu pada kehidupan beragama, namun juga diterapkan pada berbagai lini kehidupan, seperti budaya, ras, pekerjaan, dan sebagainya. Kedua, menjunjung tinggi sikap humanisme. Dengan memiliki sikap humanisme, maka kita akan mampu lebih manusiawi dan tidak menganggap rendah orang yang berbeda dengan kita. Yang ketiga, menghindari rasisme. Rasisme merupakan suatu sikap yang mempercayai bahwa ras dan budaya sendiri yang paling unggul. Ras sering dikaitkan dengan etnosentrisme, hanya saja rasisme menjadi permasalahan secara global. Sikap tercela ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia, sehingga kita perlu menghindarinya.
Yang keempat, menghargai pendapat orang lain. Konflik dapat terjadi pada saat salah satu pihak tidak memberikan kesempatan hak bagi orang lain untuk berbicara. Akhirnya, muncul kesalahan pahaman, perasaan tidak dihargai, serta emosi negatif yang memantik perselisihan. Kemudian yang kelima, sikap menciptakan kerukunan dan perdamaian. Sikap pluralitas dalam lingkungan masyarakat adalah mampu menciptakan kerukunan dan perdamaian. Suatu lingkungan menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk tinggal kondisinya mendukung, misalnya pendatang diterima dengan baik oleh masyarakat setempat. Kemudian, implementasi atas penerapan wawasan Nusantara. Implementasi atau penerapan wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Implementasi dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, implementasi wawasan Nusantara menciptakan tatanan ekonomi yang menjamin pemenuhan dan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Kemudian contoh implementasi dalam bidang ekonomi. A. Kekayaan di wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa untuk memenuhi kebutuhan di seluruh wilayah Indonesia secara merata. Kemudian tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah masing-masing dalam pengembangan kehidupan ekonominya. Kemudian kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara diselenggarakan sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan dalam sistem ekonomi rakyatan untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Kemudian akan dilanjutkan oleh kata Ersada. Kata Ersada boleh dibantu untuk presentasinya. Baik, bentar, maaf agak laptopnya agak kembali tadi. Oke, terima kasih sama Kang Jati. Saya akan melanjutkan slide yang ke-8. Implementasi wawasan Nusantara dalam bidang politik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengimplementasian mengimplementasikan wawasan Nusantara, yaitu A. Pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang. Pelaksanaan undang-undang tersebut harus sesuai hukum yang mementingkan persatuan bangsa. Contohnya seperti dalam pemilihan presiden, anggota DPR, dan kepala daerah yang harus menjalankan prinsip demokratis dan keadilan. B. Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai bangsa Indonesia yang harus mempunyai dasar hukum yang sama bagi setiap warga negara tanpa pengecualian. C. Mengembangkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk mempersatukan berbagai suku, agama, dan bahasa yang berbeda, sehingga menumbuhkan toleransi. D. Mengembangkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk mempersatukan berbagai suku, agama, bahasa yang berbeda, sehingga menumbuhkan toleransi. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sosial yaitu mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda dari segi budaya, status sosial, maupun daerah. Contohnya dengan pemerataan pendidikan di semua daerah dan program wajib belajar harus diprioritaskan bagi daerah yang tertinggal. B. Pengembangan budaya Indonesia untuk melestarikan
kekayaan Indonesia serta dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang memberikan sumber pendapatan nasional maupun daerah. Contohnya dengan pelestarian budaya, pengembangan museum, dan cagar budaya. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu A. Kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan harus memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berperan aktif, karena kegiatan tersebut merupakan kewajiban setiap warga negara, seperti memelihara lingkungan tempat tinggal, meningkatkan kemampuan disiplin, melaporkan hal-hal yang mengganggu keamanan kepada aparat dan belajar kemiliteran. B. Membangun rasa persatuan sehingga ancaman suatu daerah atau pulau juga menjadi ancaman bagi daerah yang lain. Rasa persatuan ini dapat diciptakan dengan membangun solidaritas dan hubungan erat antara warga negara yang berbeda daerah dan kekuatan keamanannya. C. Membangun TNI yang profesional serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi kegiatan program wilayah Indonesia, terutama pulau dan wilayah terluar Indonesia. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bang Resi. Baik, cukup sekian persentase tugas untuk memenuhi tugas kewarganegaraan kami. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.